Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam pengadaan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih bisa bertemu walau secara virtual untuk mengikuti kegiatan kelas daring mitigasi risiko pengadaan barang jasa dan pengendalian kontrak kritis bersama narasumber hari ini, yaitu Bapak Suwarno. Dan juga kami ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu peserta, juga kepada Pak Suwarno yang hari ini berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan yang sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan hari ini lancar dan membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa disilahkan, berdoa dicukupkan. Baik, sebelum kita mulai, kami akan sampaikan dulu tata tertib kegiatan hari ini. Jadi selama kegiatan berlangsung, audio yang aktif hanya dari panitia, yaitu dari kami panitia dan juga Bapak Suwarno. Dan hal ini agar suara dari kami bisa terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Nanti di awal Pak Suwarno akan memberikan pemaparannya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin bertanya, kita akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat Zoom ataupun bisa bertanya langsung dengan beliau dengan raise hand, akan kami nyalakan audionya. Dan kemudian mohon tidak merokok di depan layar Zoom, dan jika Bapak Ibu ada yang keingin ke toilet, mohon disampaikan di chat Zoom. Baik, sebelum kita mulai, mari kita foto bersama dulu. Ini belum semuanya hadir, tapi kita akan foto di awal kelas dahulu. Mohon Bapak Ibu untuk menyalakan videonya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu CV singkat dari narasumber kita hari ini. Insinyur Suwarno MSI CCCS, beliau lahir di Jember tanggal 16 Oktober tahun 1965. Pendidikan formal terakhir adalah di Pasca Sarjana UNS, dan saat ini beliau adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun. Dan sertifikasi yang beliau punya adalah sertifikat ahli PBJ dari LKPP, kemudian fasilitator PBJ tingkat lanjut Angkatan 4 tahun 2021, dan saat ini beliau adalah fasilitator kompetensi level 2 dan level 3. Dan beliau adalah salah satu pengurus di DPD IAPI Jawa Timur, duduk di seksi organisasi. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Suwarno untuk memulai pemaparan hari ini. Silakan Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang ini kita bisa silaturahim walaupun secara virtual, namun tidak mengurangi substansi dari materi yang bisa sampaikan nanti kepada Bapak Ibu. Ini sekedar referensi, manakala nanti ada diskusi, lalu ada tanya jawab, kita diskusikan bersama, saling belajar. Saya hanya memfasilitasi sebatas yang kami punyai, dan saya yakin Bapak Ibu yang di lapangan juga banyak problem-problem kaitan dengan risiko-risiko di PBJ yang harus kita eliminir, dikurangin risiko itu sedini mungkin. Baik, saya sampaikan kaitan dengan materi. Saya coba share screen dulu ya. Jadi materi yang kita bahas adalah mitigasi risiko PBJ dan pengendalian kontrak kritis. Jadi dalam pengadaan barang jasa itu memang tidak terlepas dari risiko. Nah, makanya risiko itu dimitigasi sedemikian rupa dari awal, sejak perencanaan sampai dengan serah terima, supaya mengeliminir atau meminimalisir persoalan-persoalan yang terkait dengan pengadaan barang jasa. Itu judul diskusi. Jadi saya anggap diskusi ya, saya tidak akan menggurui, saya anggap diskusi aja nanti manakala Bapak Ibu
perlu didiskusikan bersama-sama. Ini data saya, kebetulan memang baru 17 Juni kemarin dari PU Kota Madiun pindah ke Bapeda, karena di PU udah cukup lama ya, 6,5 tahun, sehingga sesuai dengan aturan ASN itu tidak boleh pejabat eselon 2 itu melebihi 5 tahun, harus di rolling. Nah, saya sudah overload dan lebih dari 5 tahun, jadi 6,5 tahun nanganin di PU. Sebelumnya juga di Dinas Pendidikan, suka duka pengadaan yang kaitan dengan barang, jasa, itu sudah kita lakukan dan sudah kami alamin. Sehingga berdasarkan pengalaman yang saya punya ini, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa berbagi dengan saya dalam hal diskusi materi. Nah, ini mitigasi risiko, ini dasarnya ini. Harus kita tahu dasar hukum kita. Kalau di pengadaan barang jasa, khususnya di jasa konstruksi, itu sudah ada ya, namanya Undang-Undang 2 2017 tentang jasa konstruksi, Jakon. Ini. Lalu ada PP 14 2021 tentang perubahan PP 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 2 2017. Ini Jakon. Kenapa saya bilang hanya Jakon? Karena di undang-undang non-Jakon belum ada undang-undang. Jadi yang ada undang-undang itu hanya di jasa konstruksi. Di pengadaan barang itu tidak ada. Jasa konsultan non-konstruksi itu belum ada. Nah, ini masih kita infonya LKPP lagi menginisiasi untuk ada undang-undang pengadaan barang jasa. Lalu ada PP 50 tentang SMK 3, itu kalau di konstruksi harus menerapkan keselamatan kerja. Lalu ada PP 16 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 28 tentang bangunan gedung. Lalu ada Perpres 12. Nah, ini adanya aturan pengadaan barang jasa yang non-konstruksi itu ada di Perpres. Kalau konstruksi di Perpres ada, di Undang-Undang 2 2017 juga ada. Jadi ada di Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang PBJ. Lalu ada peraturan lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PBJ. Lalu ada Permen PU 10 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ada SE tentang penjaminan mutu. Jadi kalau di konstruksi itu detail, sudah mitigasi risikonya, sudah detail, ada tahapan-tahapannya, mana yang harus kita antisipasi agar supaya pelaksanaan pekerjaan itu cepat, tepat waktu, tepat mutu, ya, dan tepat biaya. Nah, ini Bapak Ibu, saya coba memberikan ilustrasi ya. Kebetulan saya di Madiun, ada di sekitar kita, di sekitar Madiun itu ada kabupaten, ada Kabupaten Madiun, ada Ponorogo, ada Magetan, sekitar kita ada Nganjuk. Itu, nah ini potret mitigasi risiko. Sehingga dengan adanya potret mitigasi risiko ini, Bapak Ibu sudah ada semacam gambaran, oh kalau saya melakukan pengadaan barang jasa selaku PPK, saya harus memitigasi mulai dari awal. Agar supaya apa? Tidak terjadi putus kontrak, atau pekerjaan nggak selesai di akhir tahun. Ini saya ambil contoh proyek jembatan Luoro ya. Itu nggak selesai lompat tahun. Padahal kalau di Permendagri-nya itu lompat tahun yang tentang Permendagri penyusunan APBD tidak dikenal lompat tahun. Tapi di Perpres dimungkinkan boleh bisa lompat tahun. Nah, di Permendagri tidak, makanya hal semacam itu harus diatur oleh peraturan kepala daerahnya. Ini contoh lompat tahun Bapak Ibu.
jembatan Luoro. Jadi nilainya 16 miliar. Ini sempat viral ini. Saya ambil dari medsos ini. Nah, ini mangkrak. Ini Pacitan, mangkrak. Saran saya Bapak Ibu kalau bangun gedung ini jangan kayak gini. Ini asas manfaatnya nggak ada nanti. Kalau duit nggak nutut, ya sudah. Nanti misalnya panjangnya 20, lebarnya 10 misalnya. Ya ambil aja dulu 10 sama 10, tapi langsung difungsikan. Lah ini kan total. Nah, harapannya tahun depan dilanjut, ternyata anggarannya tidak ada. Nah, kalau kayak gini, ya susah nanti. Kasihan ya, kasihan PPK-nya jadi bulan-bulanan kayak gini. Makanya Bapak Ibu kalau jadi PPK, jangan sampai ada proyek selesai tapi tidak dimanfaatkan. Nah, kayak seperti ini jangan. Saran saya, kalau memang duit tidak nutut, ukurannya misalnya lebar 10, panjang 20, ya ini aja dulu, separuhnya aja dulu. Tapi langsung setelah selesai bisa difungsikan, atapnya ada, terus dalamnya bisa dibuat untuk pertemuan, nah itu tinggal pengembangan. Ini saran Bapak Ibu. Karena ketika sudah mangkrak kayak gini, mesti sorotan. Nah ini putus kontrak tempo hari ya. Ada 4 paket di Ponorogo putus kontrak. Saya belum update yang terbaru. Ini rata-rata turunnya di atas 20%. Jadi nawarnya itu, mohon maaf, itu kadang-kadang yang penting menang. Turun hancur-hancuran, ketika menang, nggak diselesaikan, putus kontrak. Ketika putus kontrak, susah juga ya. Nah ini nanti kita kasih tip-tipnya ya. Ini juga di Gresik, sama ya, putus kontrak. Susah ya. Turun juga ya, di atas 20% juga. Nah ini Magetan. Magetan ini selesai, cuman vendornya sama mandor tukang nggak dibayar. Sebagian nggak dibayar, bukan semuanya ya. Akhirnya ini kloset diambilin oleh yang punya, oleh vendornya. Ya susah kalau gitu. Pemerintah sudah bayar ke perusahaannya, tapi perusahaan belum bayar, sebagian ke vendor, sebagian juga ke tukang. Tidak semuanya, yang saya tahu di media itu, ini dasarnya sebagian belum dibayar gitu. Ya itu akibatnya. Akhirnya berurusan dengan APH. Kalau sudah seperti ini ya. Ini juga di Sukoharjo ya. Ini juga, aduh, turunnya berapa? 26%. Ya mangkrak, putus kontrak. Sekarang kan gini Bapak Ibu. Pengadaan itu lost goal. Persyaratan-persyaratan itu di loss. Bayangin, menawar 15 miliar, tidak hanya secari kertas izin, boleh nawar, dan itu kalau memenuhi syarat dimenangkan. Padahal dia hanya cuman punya kereta sorong, molen lainnya hanya pinjem misalnya atau sewa. Ya, ya gimana aturannya seperti itu. Akhirnya banyak yang putus kontrak kayak gini lah. Nah ini seperti yang saya paparkan tadi, kalau seperti itu siapa yang rugi? Jadi biasanya Bapak Ibu, tapi tidak semua ya, yang turun di atas 20% itu rata-rata nggak selesai sesuai kontrak. Kalaupun nggak diputus, mesti lompat tahun. Endingnya kadang-kadang ada yang diputus. Jadi susah ketika turun di atas 20% apabila HPS-nya benar, sesuai dengan koridor aturan, disusun dengan keahlian, maksimal keuntungan 15, tapi dia nawar di atas 20. Nah, kalau itu yang terjadi, maka mau nggak mau PPK mengendalikan kontrak itu susah di lapangan. Karena tidak ada istilahnya pemborong itu mau rugi. Tadi yang saya ambil contoh tadi ya, jembatan yang lain, itu kan strukturnya digarap dulu.
bahasa lapangan itu yang empuk-empuk, yang enak. Digarap dulu, begitu sudah dapat bati walaupun nawarnya rendah, yang finishing itu ditinggal, paling pol-polnya diputus kontrak. Nah, dia sudah beranggapan, toh saya sudah mengerjakan yang enak-enak, sudah dapat bati, kalau diputus kontrak paling saya bayar jaminan pelaksanaan 5%. Sedangkan saya sudah untung 10% karena sudah saya kerjakan beton dan sebagainya yang enak-enak itu sudah saya kerjakan, sehingga ketika putus kontrak saya hanya bayar 5%, saya masih dapat untung 5%. Toh saya masih bikin perusahaan baru kan bisa. Nah, ini fenomena di lapangan yang terjadi Bapak Ibu. Tapi tidak semua lah ya. Saya hanya memitigasi supaya tidak jadi persoalan di kemudian hari. Makanya kalau Bapak Ibu selaku PPK, mitigasi itu dari awal. Biar tidak terjadi seperti ini. Nih, gambaran-gambaran tadi itu contoh-contoh konkret kalau misalnya nawarnya itu di atas 20% turunnya. Susah. Tadi saya bilang tidak ada yang namanya pengusaha itu mau rugi. Berbagai cara dia gimana caranya supaya untung. Nah, ini fenomena yang terjadi sekarang. Karena apa? Karena dari awal sudah persyaratannya itu di lost doll. Jadi nggak hanya secari kertas izin dia bisa nawar 15 miliar. Yang lain dia bisa sewa, bisa pinjam dan sebagainya. Peralatan, dukungan dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang susah pengendalian di lapangan. Ini mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Ini kalau definisinya menurut Undang-Undang 24 tentang penanggulangan bencana. Jadi mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko. Siapa pemilik risiko? Ya kita, PPK ini. Agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko. Jadi risiko definisinya itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi kalau masalah itu sesuatu yang telah terjadi. Itu bedanya. Kalau risiko sesuatu yang mungkin terjadi. Makanya mungkin proyek ini akan terjadi gini, itu risiko. Makanya dimitigasi risikonya dari awal sebelum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi namanya masalah. Itu definisi mitigasi risiko. Lah ini kita mitigasi pada saat perancangan dan titik kritisnya itu ya ini. Nah, Ibu Bapak, ketika mitigasi risiko di pengadaan barang jasa mulai sejak awal, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Nah, pada saat perencanaan itu harus diidentifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa. Lalu harus ditetapkan jenisnya apa, lalu cara melaksanakannya swakelola atau melalui penyedia. Lalu ada juga konsolidasi pemaketan waktu. Itu dari sisi perencanaan. Nah, dari sisi persiapan, tadi saya sampaikan kalau caranya melalui swakelola ya tetapkan sasarannya, tetapkan siapa penyelenggara swakelola, lalu rencana kegiatannya apa, jadwalnya seperti apa, nah itu persiapan pada saat di swakelola. Lalu pada saat melalui penyedia, jadi pengadaannya melalui penyedia, itu persiapan HPS-nya yang ditetapkan oleh PPK, lalu rancangan kontrak. Nah ini, PPK merumuskan draft kontrak sebelum dilakukan pelaksanaan pemilihan dengan memperhatikan spek tek atau KK dan HPS. Jadi jangan sampai HPS-nya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, berakibat pada pekerjaan di lapangan.
itu pada saat persiapan, harus dimitigasi risiko. Lalu pada saat pelaksanaan ini kalau swakelola ada tipe 1, 2, 3, dan 4, lalu pembayarannya seperti apa, karena kita nggak ngatur, swakelola itu harus dibayar katakanlah dulu atau seperti apa, tapi diatur oleh PPK sendiri. Jadi kalau misalnya swakelola dengan tipe 4 dengan Pokmas misalnya, pembayaran yang diatur ketika sudah menandatangani proposal dan kontrak dan proposalnya sudah dikirim. Baru misalnya dibayar 30% dulu, itu diatur di kontraknya. Itu lalu dalam pelaksanaan yang melalui penyedia juga seperti itu. Proses pelaksanaan pemilihannya harus sedemikian rupa dengan teman-teman Pokja. Itu kalau saya bahasanya seirama. Jangan sampai teman Pokja arahnya ke barat, PPK-nya ke timur, nggak nyambung nanti. Jadi dalam suatu pelaksanaan proyek itu harus seirama untuk mencapai suatu tujuan. Biar nanti sama-sama goal tujuannya untuk pengadaan barang jasa yang bisa dimanfaatkan. Lalu pelaksanaan kontrak juga seperti itu. Ibu bapak misalnya jadi PPK harus kendalikan betul kontraknya itu dari awal sampai dengan serah terima pekerjaan. Itu mitigasi risikonya. Nah ini. Nah kadang-kadang dalam menetapkan spek tek, PPK-nya kurang cermat. HPS-nya juga rancangan kontrak. Seperti apa? Contoh HPS. Kalau dikonstruksi kan jelas maksimal keuntungan 15%. Dari apa? Ya, dari harga-harga pasar yang ada di lokasi itu. Sekarang timbul pertanyaan, misalnya semen 50%. Nah, kita nyusun HPS, kalau pekerjaan yang kecil-kecil, katakanlah di bawah 1 miliar, bisa aja kita dari 50 nambahin nih, keuntungan 15%. Berarti sekitar, kalau 50 berarti sekitar 56-an, 57-an. Nah, begitu di tender, dia akan turun. Nah, saya khawatir kalau turunnya tadi 25%, berarti dia harga semen di bawah pasar. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, asalkan logis. Nah, ini yang kadang-kadang di lapangan itu, asalkan nawar rendah dimenangkan. Akhirnya banyak yang jadi persoalan. Kontraknya putus karena nggak mau rugi, dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, kasihan PPK-nya nanti. Yang berjibaku di lapangan kan PPK. Kalau di Pokja, ya sebatas administratif memenuhi ya dimenangkan. Cuman nanti yang berjibaku dengan penyedia di lapangan atau pemborongnya itu pasti PPK. Nah ini yang harus PPK cermati sejak awal. Mulai spek teknya, atau KAK, HPS-nya, rancangan kontrak. Jadi rancangan kontrak itu menyebut misalnya harus ada uang muka lah ya. Sesuai dengan PP 7 2021 ada uang mukanya. Kalau di Perpres kan dapat diberi uang muka, tapi di PP itu ada uang muka. Diberi uang muka. Oke. Nah ini dalam tahap penyusunan rancangan kontrak. Kadang-kadang masalah di sini, di klausul di SSUK ya. Definisi, penerapan, asal material, jaminan, asuransi, pembayaran, harga personil lainnya. Uang muka, jaminan, garansi, dokumen, penyusunan harga, pembayaran prestasi, denda, dan penyelesaian perselisihan. Contoh begini, dalam SSKK itu misalnya di pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi itu kan ada jaminan pemeliharaan. Nah, kadang-kadang pemborong itu ada di tengah jalan, diaudit oleh aparat pengawas fungsional, inspektorat atau BPK atau BPKP, tahu-tahu ada kelebihan bayar. Nah,
Ada juga pemborong yang memang dengan kewajibannya, kelebihan bayar itu segera dibayar. Tapi ada juga pemborong yang karena sudah bangkrut nggak mau bayar. Nah, kalau nggak mau bayar seperti apa? Harus ditekankan juga di SSKK itu. Langkah-langkahnya apa? Jadi di klausul SSKK itu Bapak Ibu dalam menyusun rancangan kontrak harus dimitigasi juga ini. Kaitan dengan pemborong-pemborong yang di tengah jalan, masa pemeliharaan, dia sudah tidak lagi berkecimpung di dunia itu, di dunia konstruksi, katakanlah bangkrut, ya, tahu-tahu ada temuan kelebihan bayar. Nah, siapa yang nanggung ini nanti? Harus jelaskan juga di SSKK. Ini bagian dari mitigasi risiko, Bapak Ibu. Kalau nanti ada diskusi langsung ya, saya lebih senang kalau ada diskusi langsung aja, sehingga nanti bisa saling sharing. Nah, ini titik kritisnya, penyusunan rancangan kontrak tidak mengacu ke dokumen pemilihan, ketidaktepatan penentuan jenis kontrak, tidak memahami penggunaan daftar kuantitas, bentuk kontrak tidak sesuai, SSKK antara lain namun tidak terbatas pada tidak terisi dengan lengkap, misalnya gini, denda, ini, denda. Denda itu tidak diisi secara lengkap. Ini dikarenakan terhadap keseluruhan atau sebagian. Nah, ini harus jelas di SSKK. Kalau misalnya denda dikenakan terhadap total kontrak, ya dijelaskan bahwa denda akan dikenakan terhadap total kontrak. Kalau denda dikenakan terhadap sebagian kontrak yang belum selesai, nah juga di SSKK dijelaskan. Tapi harus tahu mana yang digunakan untuk sebagian denda sebagian yang belum selesai, mana yang didenda terhadap total. Saya ambil contoh begini. Ketika saya bangun gedung, maka saya akan menerapkan dendanya adalah 1/1000 dari harga kontrak total, kontrak dari 1M misalnya. Tapi ketika saya ngaspal jalan, kan ada ruas jalan A, ruas jalan B, ruas jalan C, ruas jalan D. Ketika ruas jalan itu saya berlakukan terhadap denda yang belum selesai, itu harus dijelaskan di SSKK bahwa denda dikenakan terhadap pekerjaan yang belum selesai. Contoh, tadi kalau jalan kontraknya 1 miliar. Ada jalan A, ruas jalan A, ruas jalan B, ruas jalan C, ruas jalan D. Nah, yang belum selesai ruas jalan D. Berarti sisanya misalnya ruas jalan D 200 juta. Berarti dendanya itu 1/1000 terhadap 200 juta, bukan terhadap 1 miliar. Nah, bahasa ini Bapak Ibu harus pahamin kapan menerapkan denda 1/1000 terhadap total atau 1/1000 terhadap sebagian yang belum selesai. Kalau gedung kan satu kesatuan, seperti gedung misalnya bangun kantor nilai 1 miliar, ya mengenakan dendanya harus total. Tapi kalau yang katakanlah aspal tadi, itu sebagian boleh karena jalan ruas A, ruas B, ruas C sudah selesai dan bisa difungsikan. Jadi dalam menentukan denda itu harus dilihat kalau memang selesai dan bisa fungsi, diserahkan ke TPK, maka yang dikenakan denda yang belum selesai. Itu contoh-contoh. Baik, ini tadi SSKK ya. Nah, ini setelah kaitan dengan ini titik kritis tahapan penyusunan kontrak di sini ya. Nah, lalu tahap berikutnya ini ada yang namanya finalisasi dokumen kontrak ya. Lalu penyerahan
Ini dalam finalisasi dokumen kontrak setelah Bapak Ibu PPK menerima laporan pemilihan dari Pokja ini Bapak Ibu melakukan review laporan hasil pemilihan. Nah, dalam review ini misalnya Ibu Bapak PPK tidak sependapat terhadap pemenang dari Pokja yang sudah ditentukan oleh Pokja, boleh. Forumnya mana? Timingnya mana? Ini pada saat review laporan hasil pemilihan. Boleh tidak setuju. Nah, tapi ketidaksetujuan itu harus disertai bukti-bukti kenapa Anda tidak setuju. Itu boleh dilakukan di sini. Jadi alurnya setelah nerima hasil pemilihan dari penyedia, memenangkan PTA, lalu dikasihkan ke PPK, PPK melakukan review atas laporan hasil penyedia, dan apabila hasil reviewnya itu PPK tidak setuju, maka dia berhak menolak. Di surat resmi, saya tidak setuju, alasannya ini. Nah, itu Bapak Ibu. Ketika nggak setuju, maka langkah selanjutnya harus duduk bersama antara PPK dan Pokja. Begitu nggak ada jalan keluar, nanti dilaporkan ke PA, PA nanti yang akan menengahi. PA itu ikut PPK atau ikut keputusan dari Pokja. Itu dibuatkan berita acara. Itu baru setelah itu clear, ada penetapan SPBBJ, sudah penetapan, rapat persiapan tekan kontrak, baru tekan kontrak. Setelah tekan kontrak, baru penyerahan lokasi. Baru SPMK, jangan dibalik. Setelah tekan kontrak, SPMK baru serah lokasi, jangan. Jadi alurnya tanda tangan kontrak dulu, baru lokasi diserahkan, baru dibuatkan SPMK. Apa sih fungsinya penyerahan lokasi? Misalnya, di tengah jalan, lokasi itu ada kecelakaan kerja. Belum diserah terimakan dari PPK ke penyedia. Maka tanggung jawab kecelakaan itu ada di PPK. Lain halnya kalau itu sudah diserahkan ke penyedia, maka tanggung jawab di lokasi itu penyedia. Sehingga kalau ada kecelakaan, tanggung jawabnya penyedia, jangan sampai lempar-lemparan. Makanya perlu diserah terimakan lokasi. Itu Bapak Ibu. Setelah itu dibuatkan SPMK. Oke, nah ini rapat persiapan, bisa membatalkan, nah ini. Dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia. Tidak boleh, jadi tidak boleh ada ikatan perjanjian kalau duitnya tidak ada atau tidak cukup. Sebelum tekan kontrak, PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam data isian kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPBBJ dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu PPK itu mitigasinya sejak awal, sejak perumusan kontrak, baru tanda tangan kontrak, itu mitigasi risikonya sudah kita mapping, kita petakan. Nah, tidak boleh tekan kontrak kalau penyedia belum menyerahkan jaminan. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pemilihan sampai dengan tekan kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu selaku PPK itu ya mau merubah dokumen, mau ngadendum
kontrak itu tidak boleh sebelum kontrak diteken, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan. Misalnya begini, saya tekan dokumen minta waktu 6 bulan. Nah, pada bulan 6 bulan berarti Juli ya. Ternyata kontraknya itu mau ditekan Agustus. Kalau 6 bulan berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Berarti 4 tahun. Nah, saya ganti tidak 6 bulan, tapi diganti misalnya 4 bulan. Karena tidak boleh 4 tahun misalnya. Itu contoh-contoh yang boleh yang dimaksud dengan statement kecuali mempersingkat waktu. Jadi sebelum tekan kontrak, itu sudah boleh di addendum, dirubah dokumen itu, dokumen kontraknya itu, khusus untuk yang kaitan dengan waktu. Jadi kalau waktu 6 bulan lompat tahun, maka dibuat 4 bulan. Itu. Nah, itu harus disepakati. Kalau memang disepakati oke, penyedia oke, lanjut. Kalau penyedia itu karena nggak sanggup, mundur, maka tidak dikenakan sanksi. Karena apa? Bukan kesalahan penyedia. Itu Bapak Ibu. Lalu titik kritis pada tahapan ini, jadi pada tahapan yang kaitan dengan dokumen ini, kadang-kadang BPK tidak menerima dokumen hasil pemilihan secara lengkap. BPK tidak melakukan review atas laporan hasil, jadi pokoknya manut ke Pokja. Ini tidak boleh, harus ada review. Lalu melakukan penolakan hasil pemilihan bukan berdasarkan dokumen BAHP yang diterima, tetapi berdasarkan hasil klarifikasi atau pembuktian PPK kepada peserta. Itu nggak boleh. Jadi dalam menolak itu harus berdasarkan dokumen berita acara hasil pemilihan, bukan PPK sendiri melakukan pembuktian. Lalu penyampaian penolakan hasil tidak disertai alasan dan bukti. Nah ini, kalau memang PPK menolak pemenang yang telah ditetapkan Pokja, boleh saja, asalkan harus disampaikan alasannya. Tidak melakukan pembahasan bersama Pokja terkait perbedaan pendapat atas hasil. Jadi tadi saya sampaikan, kalau memang tidak setuju, maka dirembuk bareng, dibahas, dibuat berita acara. Dengan siapa? Dengan Pokja, bukan dengan siapa-siapa. Jadi PPK dan Pokja duduk bersama. Kalau misalnya masih tidak ditemukan titik temu, serahkan ke PA. PA yang punya kewenangan. Dan putusan PA itu bersifat final. Masih terdapat rapat persiapan, nggak perlu penunjukan penyedia. Menerbitkan SPPBJ melebihi batas waktu, jadi 14 hari kerja ya, harus diterbitkan. SPPBJ. Penerbitan dan pengiriman SPPBJ tidak dilakukan melalui SPSE. Tidak melaksanakan rapat persiapan teken kontrak, penandatangan kontrak dilakukan tanpa menerima terlebih dahulu jaminan. Ini tidak boleh. PPK tidak melakukan pemeriksaan atas nilai penawaran sehingga nilai jaminan kurang dari yang ditetapkan, khususnya penilaian penawaran di bawah 80%. Kalau penawaran di bawah 80%, maka jaminan pelaksanaannya itu 5% dari HPS. Tapi kalau di atas 80, 5%-nya dari kontrak. Itu. Titik kritis selanjutnya, mengubah substansi hasil pemilihan sebelum tekan kontrak, lalu mengadakan ikatan perjanjian. Dalam hal belum tersedia anggaran, itu nggak boleh. Penandatanganan kontrak yang kompleks dilakukan tanpa memperoleh pendapat ahli hukum kontrak. Jadi kalau sudah di atas 100 miliar, itu harus ada pendapat ahli hukum kontrak. Nah, kalau di konstruksi, itu minta ke PU, ada itu. Tapi kalau non-konstruksi, ya minta aja. Misalnya dari perguruan tinggi, dosen-dosen yang guru besar, yang ahli hukum kontrak, itu dimintai
pendapatnya. Pejabat menandatangani kontrak dan penyedia tidak memeriksa rancangan kontrak. Penandatanganan kontrak dilakukan tanpa memenuhi ketentuan. Misalnya melampaui 14 hari setelah diterbitkan SPP BJ. Itu nggak boleh. Tidak memeriksa rancangan kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf, serta tidak membubuhkan paraf pada setiap lembar. Jadi kontrak itu ibu bapak paraf per lembarnya. Sehingga kalau ada revisi-revisi, ada addendum, itu ibu bapak juga melakukan paraf. Berikutnya, saat penyerahan personil sertifikat asli tidak dilakukan pemeriksaan dan atau tidak dengan menghadirkan personilnya. Oke. Dalam hal melaksanakan pengadaan barang melalui penyedia, PA, KPA, Pokja dapat dibantu oleh tim teknis, atau tim tenaga ahli, atau tim tenaga atau mendukung. Tim teknis dibentuk dari unsur kementerian, lembaga, Pemda, untuk membantu memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan. Jadi kalau tim teknis ini dari internalnya dinas atau internalnya Pemda. Nah, kalau tim tenaga ahli bisa perorangan atau tim dalam rangka memberi masukan. Jadi, dan penjelasan atau pendampingan pengawasan terhadap sebagian atau seluruhnya. Kalau tim teknis dari internalnya, kalau tim ahli dari luar. Kalau tim tenaga pendukung yang dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif, itu kepada PA, KPA, PPK, Pokja, dan membantu pejabat pengadaan melakukan pemesanan. Itu biasanya di Pemda itu ada yang namanya PPTK, itu masuk tim pendukung. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak, ya jadi paling lambat 7 hari sejak SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Ini tidak hanya fisik, Pak, non-fisik juga harus lah ya. Pejabat yang berwenang menandatangani kontrak bersama dengan penyedia, unsur perancangan dan pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Apa yang dibahas? Antara lain penerapan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, lalu rencana keselamatan konstruksi, rencana mutu konstruksi, rencana pengolahan lingkungan, rencana manajemen lalu lintas, itu harus dibahas. Lalu rencana kerja, organisasi kerja, tata cara pengaturan. Jadwal pelaksanaan, berikutnya hal-hal lain yang dianggap perlu. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak. Itu Bapak Ibu. Ini alur-alur kaitan dengan kontrak-kontrak. Jadi ini proses pengadaannya, ada persiapan, ada tekan kontrak, ada penyerahan lokasi, ada SPMK. Setelah SPMK maksimal 7 hari dari SPMK itu harus ada rapat PCM, rapat pre-construction meeting, rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Lalu ada mobilisasi. Lalu setelah bekerja, ini ada tim pelaksana lapangan, ada peninjauan bersama, lalu ada berita acara serah terima lapangan tadi, ini SPMK, PCM, lalu pemeriksaan bersama. Jadi itu alur di rapat-rapat, tidak hanya konstruksi. Non-konstruksi juga harus dibuatkan rapat persiapan pelaksanaan kontrak, termasuk di lapangannya ya. Itu Bapak Ibu. Pak Warno, ada pertanyaan di chat Zoom, mau dibacakan sekarang atau nanti saja, Pak? Nggak apa-apa sekarang. Ya, dari Pak Indra, Pak. Ya, ada kegiatan pembangunan gedung ketika dilakukan audit oleh inspektorat, ada pekerjaan kelebihan pembayaran, di samping itu juga ada pekerjaan volume lebih. Pertanyaannya, apakah pekerjaan volume lebih bisa menutupi pekerjaan yang volume kurang?
Silakan. Katakanlah pekerjaan lebih itu apakah bisa menutupi pekerjaan yang volume kurang? Itu tergantung di adendum kontraknya bunyinya seperti apa. Jadi gini maksud saya, kan ini ada kegiatan bangunan sudah selesai. Nah, ini ada pekerjaan kelebihan pembayaran volume. Di samping itu juga ada pekerjaan volume lebih. Misalnya gini, saya bangun gedung, ya. Terus setelah diaudit, katakanlah kekurangan volume di beton. Yang seharusnya beton 100 kubik, di lapangan cuma 95, kan berarti kurang 5 kubik. Nah, di satu sisi ada pekerjaan yang plafon misalnya. Di RAB, di CCO-nya itu 100, tapi di lapangan 105. Pertanyaannya, apakah pekerjaan volume lebih bisa menutupi pekerjaan yang volume kurang? Nah, sepanjang itu dimasukkan di klausul addendum, ya bisa aja. Tapi kalau tidak dimasukkan di klausul addendum, maka itu tetap disuruh bayar. Gitu, Pak. Jadi itu. Ya, Pak Indra ada tanggapan atau mau ditambahkan? Monggo. Sudah cukup? Iya, Pak. Oh, baik. Ya, terima kasih Pak Indra. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Beni. Apakah Pokja mempunyai wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan mendalam terhadap penawaran yang di bawah 80% dari HPS dan menambah persyaratan untuk keamanan pelaksanaan kontrak? Silakan Pak Warno. Apakah Pokja punya kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan mendalam? Iya. Jadi ketika penawarannya di bawah 80%, katakanlah 70% itu ya, maka si Pokja itu pertama-tama harus melakukan klarifikasi. Jadi antara HPS-nya itu, ini kok turunnya sekian, lalu dievaluasi item-item pekerjaannya, lalu dievaluasi harga satuannya. Jadi ketika dievaluasi, kesimpulannya misalnya kalau ini dilanjut rugi, misalnya gini, saya ambil contoh pasir. Pasir per kubik katakanlah 200.000. Ternyata penyedia nawar itu cuma 100. Ya, Pokja punya kewenangan juga mengklarifikasi, menghitung. Jadi menghitung harga satuan timbang tadi, harga satuan yang kurang tadi, ketika dihitung oleh Pokja, apabila penyedia ini setelah dilakukan klarifikasi, dia tetap sanggup, kalau perkiraan dari Pokja itu kalau dilanjut dia akan rugi, maka boleh digugurkan. Tapi kalau misalnya itu logis, alasannya tidak boleh digugurkan. Contoh begini, dalam penawaran tanah huruk, saya ambil contoh tanah huruk, ya. Di HPS kita tanah huruk itu per kubiknya tergelar itu 100.000. Nah, si penawar tadi hanya nawar 50. Kan rugi pastinya penyedia itu. Pokja punya kewenangan melakukan evaluasi dan melakukan klarifikasi ke penyedia tadi, ke peserta tadi. Bapak Ibu, kenapa Anda nawar 50? Padahal di lapangan itu kita 100 realnya. Ya Pak, saya nawar 50 karena saya punya worry, punya bahan. Jadi pengusaha itu punya kayak Bang Sani apa ya, gunung-gunung gitu ya. Saya punya quarry itu saya ambil untuk urukan. Nah, untuk saya ratakan, saya tidak mengambil keuntungan dari ambil urukan dari harga uruknya itu, tapi saya hanya minta ongkos dari pengambilan quarry tadi dari tempat itu ke lokasi. Sedangkan dari quarry-nya tempatnya ini saya nggak perlu minta keuntungan karena memang milik saya. Nanti kalau rata saya nanti buat perumahan misalnya atau buat sawah.
Nah, itu walaupun nawar di bawah 80% HPS, ternyata memang alasannya masuk akal, nah itu nggak boleh digagalkan atau di apa tidak dimenangkan karena alasannya logis. Oh, nawarnya sekian karena dia punya sendiri. Tapi jangan sampai yang nawar itu dalam tanda petik itu cuman kamuflase atau bahasa Jawa awu-awu. Contohnya begini, saya pengalaman ini nawar tadi sambil contoh pasir di sini Madiun 225, dia nawar 150. Ketika diklarifikasi menganggap saya punya pasir stok banyak. Nah, sama teman-teman waktu itu Sepokja diyakinkan bahwa memang punya dia. Insting saya waktu itu selaku PPK, wah ini nggak benar ini. Setelah kita klarifikasi, ternyata memang bukan milik dia. Dia hanya ngapusi supaya dapat tender ini jadi pemenang. Nah, hal-hal yang kayak gitu harus kita antisipasi. Ini bagian dari mitigasi risiko. Jadi terhadap penawaran di bawah 80%, ya toh, apakah Pokja punya kewenangan untuk melakukan punya. Jadi evaluasi teknis ya, di harganya dievaluasi. Kalau setelah dievaluasi ternyata itu bisa menimbulkan rugi, gugurkan. Tapi kalau enggak dengan alasan tadi yang masuk akal, tetap dimenangkan. Tuh. Lalu dan menambah persyaratan untuk keamanan pelaksanaan kontrak. Penambahan persyaratan itu kalau kaitan dengan kontrak itu spektek itu kewenangannya PPK, bukan kewenangan dari Pokja. Jadi Pokja tidak punya kewenangan untuk menambah spesifikasi teknis. Yang punya kewenangan itu adalah PPK. Jadi jelas kalau misalnya nambah persyaratan untuk keamanan pelaksanaan kontrak, mungkin yang dimaksud spesifikasi teknisnya ini ya. Itu tidak boleh. Harus mau tidak mau dari PPK itu sendiri. Itu yang lain. Mungkin ada yang Sementara, ya, baru 2 itu Pak pertanyaan Pak Beni, mungkin ada tanggapan atau tambahan Pak? Ya, bisa Mbak mau nambah? Ya, silakan Pak. Pak, untuk penambahan persyaratan seperti membesarkan jaminan penawaran, apakah dimungkinkan, Pak? Membesarkan, menambah jaminan penawaran. Iya. Kalau jaminan penawaran kan sudah ada ketentuan 1-3%. Misalnya nambah 5% nggak boleh, Pak. Oh ya, makasih Pak. Yep. Tapi kalau yang kaitan dengan ini penambahan jaminan penawaran ya maksimal 3% karena minimal 1, maksimal 3. Oke. Yang lain? Dari Pak Gigih Pak, sebentar saya buka dulu. Apakah sesuai Perpres 12 tahun 2021, Pokja memeriksa kualifikasi personil dan peralatan hanya ada dan tidak saja, karena di Perpres personil hanya memeriksa referensi pekerjaan konstruksi, dan personil pun tidak sesuai pun tidak apa-apa, hanya pada saat tanda tangan kontrak diganti personil, peralatan pun sama, sehingga sangat-sangat bebas dalam penawaran. Apakah betul seperti ini, Pak? Ya, betul. Aturannya memang seperti itu. Mas saya bilang tadi, pada proses tender, itu kalau bahasa Jawa ya, persyaratannya losdol. Nanti ada atau tidak, itu aja. Nanti yang memfinalisasi pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak itu PPK. Makanya saya bilang tadi, sekarang itu losdol. Kalau saya boleh bilang, dengan losdol semacam itu, ya akhirnya di lapangan banyak yang putus kontrak. Banyak yang tidak selesai. Itu Pak. Jadi memang lost doll Pak. Betul, memang sekarang lost doll. Saya membayangkan tadi orang yang hanya punya NIB, punya SBU, secara kertas, dia ikut tender 15 miliar, tanpa perhitungan yang matang, dia nawar, ya toh, turun drastis, katakanlah di bawah 80%,
dimenangkan, ketika menang dia tetap kerjakan, tapi diambil yang bisa menguntungkan. Misalnya yang tidak ada finishingnya yang belakangan, beton dulu misalnya. Warap, begitu dia kira-kira dapat 5%, minggat dia. Paling pol-polnya dia akan dikenakan terhadap pencairan jaminan pelaksanaan. Jadi betul Pak, sekarang itu lost goal, ya makanya hati-hati di sini. Mitigasi risiko di PPK memang betul. Kalau di beberapa tempat lah ini yang sekarang lagi viral, lagi di penegasan LKPP nggak boleh nambah persyaratan ini itu. Nah, padahal kita kalau sudah seperti itu Pak, itu yang pusing PPK Pak di lapangan. Karena tadi Pokja memenangkan, ya benar Pokja sudah sesuai aturan, tapi yang pusing itu PPK. Bagaimana pengendalian kontrak? Mudah diucapkan pengadaan barang jasa, tapi susah dipraktekkan di lapangan, Pak. Jadi kalau hanya sebatas teori-teori, orang bilang ini, gini. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di lapangan, ketika penawarannya rendah, susah pengendaliannya. Sebaik apapun pengendalian kita, ketika rendah nawarnya, susah. Jadi penawaran rendah itu ada dua ya Pak ya. Bisa karena memang HPS-nya tinggi, misalnya gini, semen 50, saya buat 60, kan berarti di atas 15%. Nah, itu logis. Tapi kalau kita sudah semen 50, hanya kita kasih 52, dia turun 20, pasti rugi dia. Dan ini yang kadang-kadang oleh teman-teman dan oleh aturan sendiri, harus dimenangkan kalau memang. Nah ini yang susah pusing itu PPK di lapangan Pak. Itu jadi kalau saya harus hati-hati betul Pak. Saya ketika turun 20 ke atas itu pasti saya pelototi Pak. Kalau enggak ya tolak aja daripada nanti bermasalah di lapangan. Itu kalau saya. Nah tadi pertanyaannya itu tadi jawaban saya memang betul aturannya itu nanti pada saat rapat persiapan tekan kontrak itu dimintai semua personil itu. Oh iya Pak, ini nggak usah lagi. Oke. Siap Pak, sama nambah Pak. Mungkin pada saat PCM, construction meeting itu tenaga ahli kan wajib hadir. Ya. Atau pelaksana yang ini, ketika mereka tidak bisa menghadirkan, apa tetap dilanjut atau dihentikan, diganti hari atau bagaimana Pak? Dan satu lagi jaminan pelaksanaan ketika melewati 14 hari, pelaksanaan ya, 14 pada saat SPBC sampai SPMK itu 14 hari mereka tidak bisa memberikan jaminan pelaksanaan, berarti bisa menunjuk pilihan satunya ya Pak, atau bagaimana Pak? Oke, yang pertama kaitan dengan personil ya. Personil yang masuk di situ ternyata nggak hadir. Nah, ketidakhadiran ditanya kenapa? Alasan Pak biasanya Pak, banyak kan Pak? Ya. Alasan ya. Pak. Kalau alasan dikasih waktu, saya minta tetap ini ada. Ya bilangnya biasanya ada yang umroh, ada yang sakit. Lah itu ketika seperti itu PCM dilanjutkan atau dihentikan sampai? Ya, PPK ngasih waktu. Kalau nanti dikasih kesempatan masih alasan, berita acarakan aja diputus. Oke, siap. Tapi kasih waktu. Oke. Nah, berarti dia kan punya etika nggak baik udah. Itu yang pertama ya. Tapi tidak boleh langsung mengkat, nggak boleh. Dikasih waktu, ya udah tak kasih waktu besok atau kapan sesuai dengan SDM yang Anda sampaikan ke saya. Gitu. Terus yang kedua kaitan dengan melebihi 14 hari ya. Iya. Nah, pertanyaan saya kenapa bisa melebihi 14 hari misalnya? Kadang-kadang dari kita kan minta bank garansi kan Pak, nggak pakai asuransi. Karena ya pengalaman kami di Probolinggo, ya mungkin Pak Suwarno sudah tahu sendiri kan, kalau dari Bina Marga tahun kemarin aja sudah kami putus 3. Terus kontrak 3 dan di tahun sebelumnya 2. Nah ini pembelajaran buat kami dan itu juga banyak. Kami minta bank garansi, intinya seperti itu Pak. Nah itu juga satu lagi Pak yang saya tanyakan, ketika di LDP ya Pak, LDP atau di SSUK
itu mengatakan bahwa ada jaminan bank garansi, asuransi, dan macam-macam itu. Apakah kita bisa menentukan di SSKK bahwa itu hanya untuk bank garansi gitu? Bisa nggak, Pak? Ya. Di rancangan kontrak kita. Ya, sepanjang itu dituangkan dalam SSKK, kan pilihan ya. Penjamin itu bisa bank umum, asuransi yang punya surety bond, kan pilihan-pilihan. Ketika dari awal, waktu draft kontrak, jenengan sudah bikin di SSKK, saya minta ini, ya nggak ada soal. Tapi dari awal. Tapi ketika di SSKK atau di SSUK tetap pilihan, nah jangan boleh. Ini kami coba kita buat di SSKK, Pak. Ini tadi sempat kita kaji ulang bahwa ini ditolak, Pak. SSKK kami yang mengatakan untuk bank garansi karena ada surat edaran dari LKPP yang tidak memperbolehkan karena itu seperti menambah syarat, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, dari Pokja ini, Pak. Gini aja daripada apa? Kita yang sebagai PPK pusing gini, Pak, kita, Pak. Nah ya, susahnya kan gini, Pak. Maunya kita itu kan bagaimana di lapangan itu terkendali. Tapi di sisi lain aturan kita membelenggu. Membelenggu ini nggak boleh itu. Cuman kalau saya sampaikan sepanjang dari awal sudah itu, silahkan. Tapi kalau memang ada yang tidak berkenan dalam hal ini di Pokja, daripada bermasalah ya sudah diikuti saja. Ketoh itu memang pilihan ya, bisa bank, bisa asuransi. Cuman persoalannya gini, kalau saya sih nggak ada soal antara bank sama asuransi. Kenapa? Ketika dia itu putus kontrak, asuransi pun tetap bayar. Iya, tapi pengalaman kita nggak seperti itu, Pak. Loh, maksudnya? Jadi kalau pakai asuransi itu lebih ribet, Pak, daripada memakai bank garansi. Ketika bank garansi, ya saya pengalaman 5 kali putus kontrak, Pak. Jadi saya bisa ngomong di sini. Jadi ketika saya memakai bank garansi itu lebih dienakan lah, intinya seperti itu, Pak. Karena kita juga kita juga biasanya itu berkirim surat ke mana ini? Bank, dan juga pusatnya bank itu di mana itu lupa saya. Itu untuk menekan bahwa harus dicairkan jaminan pelaksanaannya, intinya begitu, Pak. Nah, kalau asuransi itu, waduh, saya pernah ini baru yang kemarin nih, ada yang pakai asuransi, waduh ribetnya minta ampun, Pak. Dan itu, ribet banget, Pak. Kita harus bolak-balik ke sana, dan sampai akhirnya ya, alhamdulillah masih bisa dicairkan. Seperti itu, Pak. Karena kan itu kan jadi tanggungan PPK ya, Pak, ya, dalam hal untuk pencairan pelaksanaan, jaminan pelaksanaan itu. Iya, betul. Jadi kalau pengalaman saya malah sama lah. Bank pun juga gitu. Ada satu bank ya, saya pengalaman juga pakai salah satu bank di Surabaya. Saya nggak perlu nyebutnya namanya, itu mau saya cairkan. Nah, bank itu masih mengasuransikan. Jadi bank masih mengasuransikan Askrindo lah, katakanlah. Nah, dari Askrindo juga minta waktu. Saya hanya bilang gini, saya nggak mau tahu, saya urusan dengan bank. Kalau bank dengan Askrindo, ya urusan dia. Yang penting bayar. Iya, betul. Yang toh pada akhirnya tetap dibayar. Nah, pada akhirnya tetap dibayar. Nah, siapa yang bayar? Ternyata dari pihak asuransi tetap bayar ke banknya, kan gitu. Iya. Nah, kalau saya memang daripada ribet-ribet ya, saya antara bank sama asuransi sama aja. Ketika kita dalam tanda petik merasa ribet, laporkan ke OJK. Saya pernah Sambun, Pak, seperti itu, Pak, memang. Nanganin ya toh. Kalau misalnya tidak kamu cairkan, saya lapor OJK. Pasti dicairkan itu. Iya. Kecuali tadi saya sarankan ketika itu pakai asuransi, dicek apa betul asuransi ini masuk di listnya Kemenkeu. OJK kalau salah sekarang itu. Ada yang kaitan dengan yang punya
surety bond itu asuransi ini. Kita harus pastikan di situ. Jadi monggo aja Pak. Jadi kalau saya sih tidak ada soal antara bank maupun asuransi karena sama-sama pasti akan dicairkan. Cuman memang butuh proses. Nah, ketika kita menganggap ribet, laporkan aja ke OJK, ke asuransinya misalnya. Kalau Anda nggak ngasih 14 hari, saya lapor ke OJK. Itu pasti dikasih itu. Iya Pak, kita sudah lapor OJK juga sih Pak. Yang kemarin untuk itu. Akhirnya ya memang mereka agak kelepakan karena kita lapor OJK. Jadi ketika lapor OJK pasti terbayar itu. Sebab dia nggak mau di blacklist oleh OJK. Jadi monggo aja Pak, kaitan dengan jaminan, kalau saya sih daripada nanti nggak sinkron dengan teman-teman Pokja, ya udah diikuti aja antara asuransi atau bank umum itu. Toh pada akhirnya ada beberapa bank yang memang masih diasuransikan lagi jaminan itu. Jadi misalnya salah satu bank saya menerima bank garansi dari bank A. Nah, bank A ini masih mengasuransikan ke asuransi lain, Skrindo atau apalah. Jadi itu mata rantai memang. Monggo Pak, jadi kalau memang ada Pokja yang keberatan ya sudah diikuti aja. Kalau saya dalam pengadaan yang penting dari awal itu sudah tadi seperti denda. Dari awal saya menerapkan denda terhadap total, ya sudah, karena pilihan tuh itu. Dari awal total ya kamu nggak boleh komplain. Nah, tapi dipertegas di SSKK-nya itu denda saya berlakukan terhadap total. Atau yang terhadap total dicoret terhadap sebagian yang sudah berfungsi. Jadi yang belum selesai, yang sudah selesai bisa difungsikan. Seperti jalan, ruas jalan A, B, C, D itu kontraknya 1 miliar. Nah, yang belum selesai 200 juta. Yang ABC tadi sudah selesai dan sudah fungsi. Buatkan berita acara itu katakanlah sudah selesai yang tahap ini, yang belum ini, nah itu yang belum ya didenda. Gitu Pak ya. Jadi silahkan saja daripada nanti tidak terproses, ya udah diikuti aja atau aturannya memang bisa asuransi, bisa bank, itu tergantung. Kalau saya tadi sepanjang tak leponi di SSKK, ya sudah itu pilihan. Oke Pak, siap. Ada lagi Pak? Sampun Pak, itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Turun Pak Suwarno. Makasih. Pak, ini ada beberapa pertanyaan, dilanjutkan pertanyaannya Pak. Ya, silakan. Ya. Dari Bu Wita, apakah jaminan pemeliharaan bisa berupa adanya penambahan waktu pemeliharaan, bukan 5% pemeliharaan, Pak? Jadi kalau jaminan pemeliharaan, ya sesuai dengan jangka waktu pemeliharaan, tidak boleh nambah. Mungkin yang dimaksud begini, misalnya masa pemeliharaan itu kan yang non permanen 3 bulan, yang permanen minimal 6 bulan. Nah, kalau saya tambah 1 tahun boleh nggak? Mungkin itu yang dimaksud. Kalau pemeliharaan itu melebihi 6 bulan, yang permanen itu boleh saja, tapi masukkan di SSKK-nya bahwa pemeliharaan ini 365 hari. Jadi disampaikan di situ. Sehingga nanti tidak debatable pada saat ngurus jaminan pemeliharaan. Itu kalau yang dimaksud itu ya, bukan 5% pemeliharaan. Oh, mungkin gini, jaminan itu kan sudah ditentukan 5%. Ini mungkin nambah ya, tetap nggak boleh, karena memang di Perpres ditentukan 5%, ya sudah 5% aja, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih di sini. Kalau yang dimaksud itu jawabannya. Jadi tetap 5%. Tapi kalau kaitan dengan waktu pemeliharaan, yang misalnya permanen minimal 6 bulan, saya minta 1 tahun boleh saja. Gitu jawabannya Bu Wita ya. Bu Wita, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Dari Perumdam Among Tirto, Kota Batu, bagaimana tindakan PPK terhadap konsultan perencana jika ditemukan hasil pekerjaan mereka tidak lengkap? Contohnya tidak melakukan sortir tanah sehingga akan menghambat pelaksana dan menimbulkan adendum.
Sedangkan tanggung jawab konsultan perencana hanya sampai di MC0. Oh, ini. Pertama ya, ini ada beberapa ini. Bagaimana konsultan perencana jika ditemukan hasil pekerjaan mereka tidak lengkap. Jadi begini Bapak Ibu, konsultan perencana bekerja itu berdasarkan KAK. Ya, ketika KAK kita minta sondir, maka pada saat serah terima, data sondir harus kita minta. Nah ini bukan saya menyalahkan PPK, enggak. Ini tugasnya PPK, ketika di KAK kita minta data sondir, disondir, maka apabila dia mau menyerahkan dokumennya, hasil perencanaan P1 lah, selesai, maka di ruang lingkup di KAK tadi, data sondir diminta. Nah, pertanyaannya, ketika data sondir itu ada di KAK, tapi Bapak Ibu PPK bayar, tidak minta data sondir, nah ini siapa yang keliru kan gitu? Ya sama-sama keliru. PPK-nya nggak jeli, nggak minta data sondir, konsultannya juga keliru. Karena tadi ada sondir tapi tidak disondir. Nah sekarang win-win solusi, kan gitu. Terhadap konsultan semacam itu, Ibu Bapak punya kewenangan menilai kinerja konsultan. Jadi kalau sudah seperti itu, dinilai aja kinerjanya jelek. Nah, bagaimana di lapangan kan itu? Ketika di lapangan, apabila data sondir itu sangat dibutuhkan terkait dengan keselamatan di konstruksi, maka pada saat itu harus ada sondir. Nah, pertanyaan lanjut, tanggung jawab konsultan perencana hanya sampai di MC0. Tidak. Konsultan perencana bertanggung jawab sampai dengan serah terima pekerjaan P1. Bukan di MC0. Jadi tanggung jawab konsultan perencana itu sampai di P1. Kenapa konsultan perencana hanya dibayar 80%? Misalnya kontrak 100 juta, konsultan perencana sudah menyerahkan gambar ke saya, misal selaku PPK, itu dibayarnya kalau tempat saya 80%. Ada pertanyaan lanjut, itu kan hanya untuk gedung, Pak? Iya. Tapi apakah disalahkan kalau saya memberlakukan juga terhadap jalan maupun sumber daya air? Toh sama-sama dikonstruksi sebagai acuan, toh tidak ada larangan. Ini demi safe-nya PPK, demi mitigasi risiko. Karena ketika konsultan perencana lepas, misalnya gini, jembatan, ketika terjadi perubahan desain di lapangan, PPK sudah konsultan perencana dibayar 100%, dia dalam tanda petik wegah-wegahan ke lapangan karena sudah dibayar misalnya, walaupun nanti di endingnya kinerjanya dinilai jelek. Tapi kan ikatan tidak ada. Nah, mendingan terhadap semacam itu, konsultan bayar aja 80, jadi di kontrak itu disebut bahwa Anda saya bayar kalau sudah menyelesaikan tugasnya bikin RAB, DID-nya, saya bayar 80. Yang 20 kalau sudah selesai fisiknya. Biasanya kalau tempat saya berlakukan seperti itu Bapak Ibu. Memang itu hanya ada aturan di Permen PU 22 2018. Jadi standar bangunan gedung itu dibayar kalau perencanaan 80, kalau sudah selesai leasing 5% 85, pengawasan berkala, nah ini 15%. Pengawasan berkala itu pada saat pelaksanaan fisik dimulai. Jadi konsultan perencana itu punya kewajiban mengawasi secara berkala atas hasil dokumen perencanaan yang disampaikan. Nah, ketika terjadi adendum di lapangan, ya berarti konsultan perencananya itu nilainya jelek, gitu aja Bapak Ibu. Jadi terhadap pertanyaan ini, untuk tanggung jawab konsultan perencana bukan sampai di MC0, tapi sampai di serah terima tahap pertama. Nah, konsultan pengawas sampai dengan serah terima tahap kedua.
Makanya di aturan itu, di PP itu, konsultan pengawas tidak boleh dibayar 100% sebelum masa pemeliharaan selesai. Jadi ketika P1 dibayar 90, yang 10% dibayar kalau sudah P2. Itu terhadap pengawas. Terhadap perencana, dibayar aja sesuai dengan PP Permen PU 22 2018, 80% atau 85 kalau sudah unwishing, yang 15% pengawasan berkala manakala fisik di lapangan terjadi perubahan, dan perubahan struktur kalau di lapangan harus persetujuan konsultan perencana. Karena dia yang mempunyai kewenangan untuk merubah struktur itu. Maka ketika ada perubahan struktur, konsultan perencana tetap ikut tanda tangan walaupun sudah di pelaksanaan fisik. Gitu ya. Itu dari Perumdam. Terus? Iya, dari Pak Fatoni, Pak. Bagaimana kalau ada pekerjaan konstruksi yang sudah sesuai kontrak dan sudah di MC 100 kan oleh konsultan pengawas? Apakah diperbolehkan ada penambahan pekerjaan dari penyedia dengan tidak merubah nilai kontrak? Oke. Jadi ketika sudah MC 100 dan konsultan pengawas sebelum serah terima ke PPK, jadi ceritanya kan gini, dari penyedia ya toh minta ke PPK bahwa ini sudah 100% Pak PPK. PPK merintahkan ke konsultan pengawas untuk meneliti benar nggak 100%. Kalau sudah benar 100%, konsultan pengawas buat berita acara bahwa pekerjaan dari penyedia sudah betul, sudah 100%. Sudah dibuatkan MC 100 dan dia sudah periksa. Setuju. Nah, pertanyaannya, boleh nggak nambah pekerjaan dari penyedia dengan tidak merubah nilai kontrak? Kalau dia mau partisipasi ya silahkan, yang penting nilai kontraknya sama di situ. Itu boleh saja. Misal begini, kita bangun gedung ya, tahu-tahu landscape paving ya, sesuai dengan kontrak MC 100, kebutuhan di lapangan itu 100 meter persegi. Ternyata di MC 100 dia hanya 90 pavingnya, landscape-nya. Kan kelihatan jelek ya, maka si penyedia tadi partisipasi yang 10, yang ada soal. Boleh-boleh saja. Tuh. Oke. Yang Baik, lain? Pak. Sementara cukup itu, Pak, pertanyaannya. Bapak bisa lanjut pemaparan materi. Oke. Itu pengendalian kontrak ya. Ini ada penjaminan mutu, ada pengendalian kualitas. Jadi pengendalian kontrak itu betul tadi disampaikan Pak Gigi ya. Memang pengadaan itu mudah didiskusikan, mudah diucapkan, tapi ketika di lapangan butuh memang energi. Kalau tempat saya, kebetulan Pak Wali saya orang yang betul-betul rigid, tidak mau kurang kualitas dan kuantitas di lapangan itu. Akhirnya untuk penambahan persyaratan beliau sendiri yang bikin aturan. Silakan nambah syarat, tapi niat saya, kalau Pak Wali saya kan itu, niat saya itu supaya lapangan bisa bekerja sesuai dengan keahlian dan punya uang. Nah, kalau di sini Ibu Bapak ya nambah syarat. Harus punya uang kalau mau ikut tender di sini. Kalau enggak ya sudah. Karena apa? Kalau enggak punya uang, rata-rata kan gini Bapak Ibu. Penyedia itu rata-rata itu nalurinya kalau sudah menang satu, pasti ikut tender kedua, ketiga, keempat. Nah, ketika menang, terus uangnya nggak punya, ikut tender kedua, ketiga, yang terjadi di lapangan, akhirnya yang menang ini kadang-kadang dijual. Bahasa lapangan lah ya. Ini tidak ada di aturan, dijual, kon garap, nggak fokus, akhirnya kualitas kuantitas tidak terjamin. Dia gali lubang, tutup lubang. Nah ini yang kita tidak inginkan. Makanya dalam rangka mencapai output, kalau di sini di Madiun itu memang Pak Wali menambah persyaratan, asalkan di sini kan tidak melanggar 7 prinsip pengadaan.
efisien, efektif, transparan, kan semua diberitahu ada penambahan itu. Tidak diskriminatif, semua ikut. Jadi kalau menganalogkan di sini seperti itu. Ibarat kita pengadaan di katalog ya. Kalau kita pengadaan di katalog itu Bapak Ibu ya, itu kan di katalog itu mau beli di katalog ya, kan barangnya dikirim dulu. Berarti si pengusaha tadi kan harus punya uang. Nah, ini Pak Wali di sini nih ya, walaupun kamu nawar katakanlah 1M, ya minimal kamu harus punya uang. Sama dengan kita beli di UMKM-nya lewat katalog. Mamin misalnya. Kan pengusaha punya duit dulu. Mamin dikirim baru saya bayar. Berarti dia harus punya uang. Nah, kenapa dikonstruksi ya? Itu tidak boleh mensyaratkan misal. Kan aturannya itu. Nah, padahal di konstruksi itu banyak ya kejadian di lapangan itu orang yang nggak punya uang akhirnya gali lubang tutup lubang terbengkalai banyak di lapangan. Ini tadi yang saya sampaikan tadi tahun kemarin, tahun ini juga malah banyak juga ya yang putus kontrak dan sebagainya gara-gara itu tadi gali lubang tutup lubang tidak fokus dan naluri dari teman-teman pengusaha itu kalau sudah menang 1 masih ingin menang 2, 3, 4 tidak mengukur kemampuan itu naluri. Nah endingnya kadang-kadang dijual. Kalau bahasa aturan nggak ada dijual proyek itu nggak ada, tapi di lapangan itu terjadi Pak. Jual itu kadang-kadang ya terjadi. Itu, nah kembali ke materi, ini Bapak Ibu kaitan dengan rencana mutu, pengendalian kontrak. Jadi instrumen dalam pelaksanaan kedua hal tersebut disebut dengan rencana mutu yang dituangkan dalam dokumen rencana mutu. Nah ini Bapak Ibu mau nggak mau kalau kaitan dengan pengendalian pekerjaan, nah ini ada kurva S kalau di konstruksi itu ya. Jadi misalnya mitigasi risikonya di sini. Kalau rencana 0 sampai 70%, dia terlambat di atas 10%, maka dikenakan yang namanya kontrak kritis. Nah, kendalinya dari kurva S ini. Nah ini. Nah ini, oh iya, kalau saya biasanya agar supaya dari awal perencanaan itu tidak ada kendala, maka paket-paket yang lumayan besar menurut daerah itu dimintakan probity audit ya, minta diaudit oleh ke inspektorat sebelum naik ke tender. Kalau saya biasanya saya berlakukan gitu Pak. Jadi biar kita tidak ada unsur markup, tidak ada niat mensrea yang nggak bagus. Nah, minta audit dulu. Biasanya proyek-proyek yang menurut kita agak besar dan itu strategis bagi daerah, minta aja diaudit oleh inspektorat. Ini pengendalian tadi ya. Jadi tadi tugasnya konsultan perencana tidak hanya pada sini, pada perencanaan perancangan teknis, tapi sampai dengan ini Bapak Ibu, serah terima tahap pertama, PHO. Jadi ini dibayar 80% kalau udah selesai, lalu yang 15 sampai sini, dia punya pengawasan berkala sampai dengan serah terima lapangan ini. Serah terima pekerjaan, sorry. Nah, bukan pada di MC0 di posisi di sini, habis PCM ini. Jadi untuk konsultan perencana, dia masih ada kewajiban pengawasan berkala sampai sini. Oke. Ini pada saat pelaksanaan, ini penyerahan lokasi, SPMK, MC0. Nah, ini tadi. Ini tekan kontrak, penyerahan lokasi, SPMK, PCM, tanggal mulai kerja, mobilisasi. Nah ini konsultan pengawas, perencana punya kewajiban ini di tahap pelaksanaan ini.
untuk pengawasan berkala yang 15% kita tahan tadi. Ini di rapat persiapan, oke, minimal 7 hari. Ini biasa udah teman-teman PPK di lapangan ya. Ini di pelaksanaan, ada PCM, ada pemeriksaan bersama. Kalau nanti MC0 ada perubahan, dibuatkan JCO, lalu munculnya MC0, jadi mutual check pada 0%, dibuatkan addendum, lalu ada soft drawing-nya, lalu dia pelaksanaan pekerjaan. Ini titik kritis ya. Nah, ini titik kritis perpanjangan waktu. Kalau perpanjangan waktu boleh, tidak didenda ya. Karena apa? Perpanjangan waktu itu bukan kesalahan dari penyedia. Bisa jadi ada karena pertambahan pekerjaan tambah atau perubahan desain atau keterlambatan yang disebabkan oleh PPK. Misalnya gini, saya bangun sekolah, ternyata di tengah jalan ada ujian nasional, lalu disuruh berhenti oleh kepala sekolah selama seminggu. Maka apabila tanggal 27 ini pekerjaan nggak selesai, itu karena terlambat bukan kesalahan dari penyedia, maka diberi perpanjangan waktu oleh PPK. Apa dasar perpanjangan waktu? Dasarnya pada saat dia bekerja oleh kepala sekolah suruh berhenti karena ada ujian nasional. Nah, surat-surat permohonan kepala sekolah kepada PPK itu jadi dasar untuk memperpanjang waktu. Dia dikasih waktu 7 hari, seminggu, sesuai dengan dia nggak bisa kerja di lapangan. Dan perpanjangan waktu itu tidak boleh didenda. Itu ya, itu contoh-contoh keterlambatan yang disebabkan oleh PPK atau keterlambatan di luar kendali penyedia. Misalnya tadi, ada ujian nasional itu tadi. Kalau PPK terlambat, misalnya lapangan itu belum siap, masih konflik tanahnya misalnya. Itu disebabkan karena PPK belum bisa menyerahkan lokasi. Itu ya. Berikutnya, kahar. Kalau kahar bisa, jadi misalnya seperti COVID kemarin, bisa dihentikan. Oke, penyelesaian kontrak. Jika kontrak berakhir pada pekerjaan belum 100%, maka PPKON melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia. Jika dinilai mampu, PPKON dapat memberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda. Dituangkan dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan. Ingat Bapak Ibu, kalau memberikan kesempatan akibat kelalaian, dapat diberikan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, ya, dapat melampaui tahun anggaran dengan sanksi denda keterlambatan. Jadi misalnya di Desember itu tidak selesai, PPK menganggap bahwa penyedia masih mampu, dibuktikan dengan pernyataan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, untuk melanjutkan, maka diberi kesempatan, tapi didenda. Boleh lompat tahun. Cuman di APBD ketika lompat tahun, saran saya itu minta persetujuan dari kepala daerah. Kalau tidak ada perbub maupun perwalnya. Karena apa? Kalau enggak, kadang-kadang keuangan tidak mau membayar. Nah, tapi kalau sudah ada kebijakan dari kepala daerah, diberi alasan bahwa di Perpres memungkinkan untuk diberi kesempatan lompat tahun. Sebab kalau ini nanti saya putus, semua rugi, bangunannya mangkrak, pasti kalang kabut semuanya. Mendingan diberi kesempatan. Itu kasih saran ke kepala daerahnya kalau tidak ada perwal maupun perbub atau pergubnya yang mengatur tentang lompat tahun anggaran. Nah, ketika lompat tahun anggaran, pastikan bahwa jaminan pelaksanaannya itu diperpanjang. Misalnya sekarang habis ya, 27. Nah, addendum kontrak itu nggak boleh besok 28. Ya, paling lambat ya 27 atau kemarin. Nah, sekaligus
mengurus perpanjangan jaminan pelaksanaan. Jangan sampai jaminan pelaksanaan tidak diperpanjang. Kalau jaminan pelaksanaan tidak diperpanjang, padahal kita memberikan kesempatan, tahu-tahu tengah jalan selesai, tidak selesai misalnya, diputus, jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan kalau tidak diperpanjang. Itu cara-cara penyelesaian kontrak yang tidak selesai. Oke. Nah, perubahan kontrak ya boleh merubah, meliputi, menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. Misalnya keramik 10 di kontrak menjadi 20 di lapangan, silakan. Berarti ada item yang dikurangin. Menambah atau mengurangi jenis kegiatan, ini jenisnya boleh. Terus spek, misalnya dari pondasi tiang pancang ke sumuran. Karena kalau saya nanti maksa ke tiang pancang, maka rumah penduduk sekitar akan retak misalnya. Oleh karena itu saya ganti sumuran. Boleh, asalkan konsultan perencana ikut teken. Nah, itulah fungsinya konsultan perencana tadi tidak selesai pada saat MC0, tapi pada saat pelaksanaan dia punya kewajiban untuk pengawasan berkala. Mengubah jadwal, jadi sesuai dengan kondisi ya. Pekerjaan tambah dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari harga kontrak awal. Jadi kalau nambah duit, nggak boleh melebihi 10%. Syaratnya ada tersedia anggaran, dapat diberikan tambahan waktu. Nah, ini jadwal titik kritis. Nah, titik kritis permasalahan di kontrak. Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai harapan, jadi kualitas dan kuantitas. Jadi penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan schedule. Apabila penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan kontrak kritis. Jadi kalau nggak selesai harus ada peringatan kepada penyedia. Nah, berlakukan kontrak kritis juga. Nah, ini. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target, maka para pihak melakukan rapat pembuktian atau sukses meeting. Nih. Apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada sukses meeting, maka pejabat penanda kontrak mengeluarkan SP kepada penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka pejabat penanda kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Itu sebelum memutus kontrak harus ada semacam step by step, mulai dari SCM 1, SCM 2, SCM 3. Jadi tidak boleh langsung putus kontrak begitu saja. Harus melalui step by step untuk kaitan dengan mau putus kontrak ya. Itu. Nah, ini kontrak kritis. Ini ada di Perlem 12 tahun 2021. Kapan disebut kontrak kritis? Nah, kontrak kritis apabila periode pertama, jadi periode pertama itu fisik antara 0 sampai 70% dari kontrak, selisih keterlambatan fisik melebihi 10%. Jadi misalnya hari ini seharusnya 60% target fisik, tapi di lapangan cuma 45 misalnya. Itu sudah diberlakukan kontrak kritis. Periode kedua, 70 sampai 100, realisasinya terlambatnya 5%, di atasnya, itu juga kontrak kritis. Atau akan melampaui tahun anggaran, itu juga kontrak kritis. Nah, ini contoh-contoh kontrak kritisnya. Kalau sudah gitu dilakukan sukses meeting. Dalam sukses meeting itu dibahas apa penyebab keterlambatan, terus langkahnya apa, target kemajuan apa harus dibahas dalam penanganan kontrak kritis. Ini periode pertama sukses meeting, lalu kalau di SCM ini tidak selesai, maka dibuatkan SP1. Dikasih kesempatan kedua, sukses meeting 2, nggak selesai,
SP2. Gagal lagi, kasih kesempatan ketiga, baru putus kontrak. Itu penanganan kontrak putus ya. Dalam hal setelah diberikan SM3, yaitu rencana fisik pelaksanaan 70% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5%, dan akan melampaui tahun anggaran berjalan dan penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama antara PPK sebelum tahun anggaran berakhir dengan ketentuan. Nah ini. Jika penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak, maka PPK melakukan penilaian. Jika dinilai mampu, diberi kesempatan dengan denda. Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender. Jadi, pertama dikasih 50. Kalau sudah dikasih kesempatan 50 tidak selesai, kasih kesempatan yang kedua. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana huruf A, masih belum menyelesaikan, pejabat penandatanganan kontrak atau PPK dapat memberikan kesempatan kedua. Tapi ingat, kalau memberikan kesempatan kedua, jaminan pelaksanaan harus diperpanjang dan jangka waktu kontraknya masih belum selesai. Jadi misalnya selesainya tanggal ini, dia addendum kemarin, atau paling tidak hari ini. Hindarilah kalau hari ini. Jangan besok dia addendum tanggalnya itu. Atau putus kontrak, jadi pilihan terakhir. Kalau saya orang yang berpandangan putus kontrak itu pilihan terakhir. Sepanjang dia dikasih kesempatan silahkan. Tapi dituangkan dalam addendum kontrak. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk tahun penyelesaian pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Ini ada di pasal 56. Ayat 3 Perpres 12 tahun 2021. Kalau di Undang BBN ada PMK-nya. Ini berita acara SCM-nya, uraian penyebabnya, berita acaranya. Ini nih, Bapak Ibu, kita kasih formnya aja lah. Ini permasalahan dibahas di Sokos meeting itu. Nah ini yang diselesaikan sampai ini kapan ya? Ini contoh-contoh Bapak Ibu. Kesimpulannya, nah ini, rata-rata Sokos meeting itu cash flow-nya yang macet. Nggak punya duit, ya sini ngono. Lihat duit pasti selesai. Yang saya alami sekarang, beberapa kasus itu karena nggak punya uang. Makanya kalau di Madiun itu minta itu ya, salah satu dari mitigasi risiko. Itu sanksinya ini, evaluasi, PPTK ini mengendalikan pelaksanaan, direksi teknis, kontraktor. Ini kalau surat peringatan contohnya ini, putus kontrak ini, pemberian kesempatan ini. Nah, kalau memberikan kesempatan kepada penyedia, diatur berapa hari, sanksi denda, perpanjangan berlakunya jaminan pelaksanaan, sumber dana untuk biaya pelaksanaan dari tahun anggaran apa, DPA berikutnya, tapi kalau di APBD itu nyurati bupati kalau ada perbuknya, biar ada semacam kepastian pembayaran. Oke, ini penyedia ya, tanggung jawab sekarang bukan dari ke PPK, tapi sekarang itu Perpres 16 2018 dirubah 12 2021 yang tanggung jawab di pelaksanaan pekerjaan itu adalah penyedia. Baik dari kualitas, ketepatan perhitungan, ketepatan penyerahan itu di penyedia. Kalau dulu yang tanggung jawab harus PPK. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik Pak Warno, kita lanjut ke tanya jawab ya Pak. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa di chat Zoom atau mungkin raise hand saja dulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Fatoni, Pak. Apa ada batasan nilai pagu ketika kita memakai jasa konsultan Rent at Wost? Contohnya pemeliharaan gedung pengecatan, apakah kita perlu memakai jasa konsultan, Pak?
Nah, kalau untuk pemeliharaan yang sifatnya rutinitas, itu tergantung anggaran. Kalau cuma ngecat 1 juta, ya nggak perlu konsultan. Tapi kalau misalnya itu nanti dia pengadaan langsung sampai 200 misalnya, ya tetap ada konsultannya. Walaupun itu pemeliharaan, karena pemeliharaan itu tidak hanya ngecat, di dalamnya misalnya tambal sulam plafon. Jadi kalau dilihat-lihat aja lah, kalau sekiranya cuma ngecat hanya 1-2 juta, ya nggak perlu. Biasanya pemeliharaan rutin kantor itu nggak perlu konsultan. Yang penting ya sudah bayar aja tenaganya berapa. Tapi kalau nilainya besar, itu memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan itu ya. Kalau di Permen PU 22 itu mulai nol, tapi asas kepatutan yang kita pakai. Kalau misalnya ngecat 5 juta, ya pakai konsultan, ya habis di konsultan nanti. Tapi kalau sudah 50 juta, itu kan asas kepatutan yang dipakai. Kalau di Permen PU itu nol memang, dari nol, jadi misalnya 1 juta pun ada, cuman patut enggak kalau cuman ngecat gedung. Ya sekaruan 1 juta, ambilkan tukang, beli bahannya, suruh ngecat, selesai. Itu Pak, jadi tidak, kalau di Permen PU 0 sampai selanjutnya itu memang harus ada konsultan perencana pengawas. Tapi kalau cuma pemeliharaan rutin-rutin biasa, ya asas kepatutannya kalau cuma nilai 1 juta, 2 juta, ya nggak perlu. Langsung dicat aja. Itu. Ya, mungkin Pak Fatoni ada tambahan, silakan Pak. Atau bisa di chat Zoom. Kalau ada tambahan, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Beni. Menanyakan mitigasi risiko izin menanyakan mitigasi risiko keterlambatan kontrak dikarenakan rantai pasok material dan peralatan Pak Warno. Silakan Pak. Jadi ketika keterlambatan kontrak kan sudah ranah dari penyedia ya. Apakah penyedia itu terlambat karena rantai pasok material dan peralatan? Itu bagian dari risiko. Tetap dalam hal keterlambatan kontrak dikarenakan rantai pasok, tetap kita denda. Jadi itu bagian dari risiko. Saya ambil contoh begini. Saya pernah pengadaan mobil Bronto, Pak. Mobil Bronto itu barang import zaman 2016, masih belum rame-ramenya 3DN ya. Saya bilang bahwa ketika Anda nggak selesai tanggal 10 Desember, maka saya denda. Nah, rantai pasok di mobil Bronto itu, Skylift yang mobil pemadam tinggi itu loh, Pak. Di Madiun kan butuh juga ya. Kota-kota besar itu butuh untuk pemadam kebakaran yang Skylift sampai 55 meter itu. Itu kan barang impor. Saya tidak, rantai pasoknya kan mulai dari Eropa, ini masuk dari sana ke Indonesia, ke pelabuhan dan sebagainya, lewat supplier ini itu kan rantai pasoknya ya. Saya tidak melihat itu, yang jelas kalau kamu nggak bisa mendatangkan, saya denda. Ternyata dia mendatangkan, bisa. Tapi kaitan dengan surat menyurat, belum bisa, karena masih berhubungan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, uji tipe lah, uji fungsi, dan sebagainya. Sehingga belum bisa namanya STNK diberikan sama BPKP-nya. Ketika itu sesuai dengan perjanjian tidak bisa memberikan, ya tetap kita denda. Nah, ingin saya sampaikan bahwa mata rantai pasok tetap kita kenakan denda manakala kontraknya bilang seperti itu. Jadi tidak pengaruh misalnya rantai pasoknya, oh ini bukan penyedia tapi suppliernya yang lambat, ya tetap penyedia harus tanggung jawab. Oke, ada lagi? Ya. Pak Beni ada tanggapan Pak, silakan. Mungkin mau nanyakan tambahan Pak, misal begini, untuk pekerjaan cor jalan, di situ kan mereka sudah membuat jadwal, misal dalam sebulan awal itu butuh semen kira-kira 1 ton. Ternyata ada kendala di distributornya Pak, bukan dari penyedianya. Dan itu distributornya mengeluarkan surat semacam force major. Gimana terhadap penyedia nanti Pak? Ya, terhadap itu tetap dikenakan denda Pak. Oh, ya. Karena di kita
di SSKK kita itu mata rantai pasok tidak dalam konteks dimasukkan. Jadi ketika ada keterlambatan di mata rantai pasok di material, itu ya tinggal pengendaliannya dari pihak penyedia saja. Jadi misalnya begini, oh ini lambat, nah bisa jadi tahap berikutnya Anda cepat di push supaya mengejar keterlambatan. Jadi kalau seperti itu tidak bisa dibuat alasan karena mata rantai pasok dari semen tadi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada Baik. lagi? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Pak Warno. Mungkin ada tambahan di akhir-akhir kelas, Pak? Ya, makasih Bapak Ibu. Closing statement saya bahwa pengadaan itu mudah dibicarakan ya. Tadi teman-teman yang biasa di PPK pasti merasakan susahnya pengendalian di lapangan, termasuk Pak Gigi, Pak Beni, dan yang lain itu ya. Saya paham itu, makanya saya bilang kendalikan itu dari awal. Terus kalau memang ada gejala nggak memungkinkan, Bapak Ibu PPK masih punya kewenangan untuk menolak. Kalau itu dipandang suatu saat ini dilanjut ya. Tapi mesti geger Pak. Memang harus hati-hati betul, harus ada alasan yang kuat untuk menolak. Tapi itu harapan terakhir. Mendingan geger rame di depan daripada di belakang. Yang pertama itu. Yang kedua kepada Bapak Ibu, tolonglah dalam hal di lapangan itu bisa dikendalikan manakala dari awal, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, itu bersinergi dengan stakeholder yang lain. Bukan dalam hal buruk. Ya. Seperti saya tadi, saya menggambarkan ketika ada paket perencanaan yang lumayan besar, saya minta audit dulu ke inspektorat. Itu boleh, Pak. Minta audit Pak dulu ini, ada nggak kira-kira markup-nya, ada nggak yang kira-kira di lapangan nanti bermasalah. Nah, itu bagian dari mitigasi risiko. Boleh Pak kita minta audit ke inspektorat. Asalkan niatnya sama-sama untuk output bisa tercapai dengan baik. Tidak ada niat lain dalam hal ini. Berkolaborasi dengan Pokja. Pokja itu Bapak Ibu, karena kewenangannya memang dia. Ya seperti itu. Cuman teman Pokja harus kita pahamin. Kamu kalau menangkan orang yang seperti ini, nawarnya ngawur, terus masih tetap dimenangkan karena memang aturan seperti itu. Tolonglah saya juga di lapangan itu butuh perhatian juga. Jadi bahas dari hati ke hati. Makanya dalam hal ini tolong dalam menggolkan si peserta untuk menjadi pemenang itu betul-betul diteliti betul. Jangan sampai bermasalah di kemudian hari. Sebab kalau bermasalah di kemudian hari sama-sama pusing. PPK juga pusing, Pokja juga pusing, walaupun secara aturan sudah dipenuhi. Minimal dia akan dimintai klarifikasi. Nah, hal semacam itu harus punya jiwa empati. Sama-sama merasakan kalau kamu dicubit sakit, ya jangan nyubit kan gitu istilahnya. Itu Bapak Ibu pesan saya. Memang saya yakin di lapangan itu pasti ada dinamika. Dan insya Allah lah sepanjang kita tidak ada niatan macam-macam, Bapak Ibu diusahanya di pengadaan ini, insya Allah lah Bismillah, kalau bahasa kita, kita karena tugas ya laksanakan saja. Toh sekarang kalau di konstruksi itu khususnya Bapak Ibu ya, coba lihat tadi di PP 12 2021 ya, itu di pasal 142 itu kalau ada aduan ke APH, maka APH itu meneruskan ke Menteri kalau APBN, Gubernur kalau APBD Provinsi, Bupati Wali Kota kalau APBD Kabupaten Kota. Cuman dalam meneruskan aduan tadi, APH ketika ada aduan, pasti kita dimintai klarifikasi. Itu kita ikuti saja prosesnya, sepanjang kita tidak ada mens rea, insya Allah itu undang-undang kita melindungi kita dalam hal manakala di lapangan terjadi persoalan-persoalan yang memang tidak ada mens rea dari kita. Tidak ada niat jahat untuk ngakali proyek. Itu insya Allah bisa kita selesaikan.
dengan baik lah, karena memang tugas kita untuk mengelola proyek. Karena apa, sekarang sudah lebih soft Pak, lebih apa ya, lebih diperhatikan kita. Sudah PP-nya, undang-undangnya, kalau di konstruksi itu sudah ada pagar lah. Ya tetap kita mintai sepanjang itu keperluan klarifikasi, karena teman APH pun juga ketika ada aduan pasti dia harus jawab. Nah untuk bisa jawab ya kita juga dimintai keterangan-keterangan. Tapi sepanjang itu tidak ada mens rea, insya Allah selesai lah. Karena tadi silakan Ibu Bapak baca di PP 12 2021 pasal 142 tentang pelaksanaan jakon ya. Itu di pasal 142 itu ada Pak, aduan-aduan harus ini, harus kasihkan ke Bupati Wali Kota dulu, baru Bupati Wali Kota memerintahkan inspektorat, dan sekarang sudah banyak juga MOU. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga diskusi kali ini ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Suwarno untuk sharing materinya hari ini, dan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua. Untuk kontak Pak Suwarno nanti akan kami bagikan di grup, karena kebetulan juga Pak Warno sudah ada di WA grup Bapak Ibu, nanti akan saya mention. Dan untuk materi sudah kami share di WA grup Bapak Ibu. Terkait sertifikat dan rekaman kelas daring nanti akan kami bagikan infonya di WA grup. Jadi Bapak Ibu mohon tidak meninggalkan WA grup dulu sampai tersampaikan semuanya. Jika sudah selesai semua, maka akan kami arahkan Bapak Ibu untuk bergabung di grup Telegram yang berisi alumni IAPD Jatim, dan di dalamnya juga sudah ada beberapa narasumber yang akan membantu terkait info-info terbaru dari PBJ. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama dulu. Mohon untuk dinyalakan videonya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam kegiatan kali ini. Sampai bertemu di agenda kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.